selamat sore pemirsa Sultan TV. Ini pertama kalinya saya menemani Anda di Bincang hari ini bersama saya Laisi Ismala. Dan kali ini pembahasannya cukup menarik karena kalau misalkan pemirsa melihat santer di media ataupun di media sosial terkait tentang aksi melawan terkait tentang tambang yang ada di Sumbawa Barat yang dilakukan oleh rekan-rekan amanat, yakni Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang di Sumbawa Barat. Nah, kali ini sudah ada bersama saya Mas Eri Santriawan. Selamat sore, Mas. Sore, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Nah, ini memang pembahasannya cukup menarik ya, karena memang aksi juga dilakukan di gedung DPR. Saya manggilnya Mas atau Pak aja? Ya, boleh Mas aja, nggak masalah. Biar mudah ya. Benar. Mas Eri, boleh dong bercerita tentang aksi yang kemarin dilakukan, tujuannya apa, kemudian juga tuntutannya apa, dan seputar aksi yang kemarin. Baik, mungkin sebelum saya menjawab ke arah sana, izinkan sedikit saya menjelaskan bagaimana kemudian amanat ini terbentuk. Jadi hari ini di Kabupaten Sumbawa Barat, di daerah kami, itu ada tambang nomor 2 terbesar di Indonesia. Untuk bicara data di tahun 2021 saja, itu hasil penjualan konsentrat mereka, itu baik tembaga, emas, dan lain-lain, itu sebesar 1,1 miliar US dollar atau 17 triliun. Tetapi faktanya hari ini bahwa kondisi sosial yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, justru perusahaan pertambangan ini tidak memberikan dampak sama sekali. Tanda kutip ya, artinya semenjak nasionalisasi, dari sebelumnya perusahaan ini adalah perusahaan Amerika, kemudian diakuisisi, justru jauh lebih buruk seperti itu. Nah, sehingga gerakan teman-teman sebenarnya juga di lapangan ini sudah terjadi 3-4 tahun terakhir. Aksi demonstrasi, ingin menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya terhadap kondisi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Cuman yang menjadi persoalan kemudian gerakan-gerakan ini justru juga tidak membuahkan hasil yang signifikan. Ini terkesan mereka masa bodoh, pura-pura buta, pura-pura tuli. Nah, sehingga 4 bulan terakhir saya kebetulan background kami advokat ya. Jadi kami mengambil kesimpulan untuk kemudian kita bersatu dengan rekan-rekan NGO yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Ada terdiri dari 11 NGO. Kami menamakan yang namanya Amanat. Ya, Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang. Jadi itu sekilas lah seperti itu. Oke, nah ini kan kalau dari informasinya bahwa perusahaan tambang ini sudah 22, kurang lebih 20 hingga 20 tahun berdiri, dan juga teman-teman Amanat juga sudah menggelorakan aksinya 4 tahun terakhir, dan memang belum ada perbaikan dari perusahaan ini. Baik. Nah, ini memang agak menarik nih dari informasi yang saya kulik terkait tentang tuntutan dari teman-teman Amanat. Boleh disebutkan apa aja, Mas? Sebenarnya sih tuntutan dari teman-teman Amanat ini sederhana, Mbak ya. Bagaimana kemudian perusahaan dalam hal ini PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau biasa kita sebut dengan PT AMT untuk menjalankan saja kewajiban-kewajiban dia sesuai dengan perintah undang-undang. Seperti berbicara tanggung jawab sosial begitu kan, tanggung jawab lingkungan, kemudian bagaimana hak-hak pekerja, kemudian bagaimana kemudian yang paling penting adalah mereka mestinya hari ini berpikir bagaimana masyarakat Kabupaten Sumbawa pasca tambang. Karena ini bicara tambang tentu sesuatu yang akan habis. Nah, kalau mereka kemudian angkat kaki dari Kabupaten Sumbawa Barat tanpa menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi daripada masyarakat Sumbawa Barat, ya kita mau jadi apa? Itulah kemudian kenapa kemarin kami 2 kali melakukan aksi tretikal ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan hari ini bisa saja jadi kenyataan. Kalau kemudian perusahaan tidak memikirkan bagaimana program-program dan persiapan-persiapan pasca tambang terhadap masyarakat Sumbawa Barat seperti itu. Oke, ini menarik sebenarnya. Ada hal terkait tentang CSR yang dilakukan oleh PT Aman, kemudian juga masyarakat yang menuntut bagaimana pasca tambang untuk masyarakat sekitar, karena memang kalau tambang yang ditambangnya sudah habis ya mereka bisa pergi. Betul. Kemudian menimbulkan masalah dan lain sebagainya. Nah, terkait tentang CSR ini, Mas, dalam rapat dengar pendapat umum kemarin pihak PT Aman mengatakan bahwa kami sudah menggelontorkan uang sekitar 183 juta US dollar untuk CSR-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, Mas Eri juga orang Sumbawa, apakah memang masyarakat merasakan ini, dan memang bagaimana implementasi dan lain sebagainya, bagaimana, Mas? Baik, saya mungkin pertama ingin membantah ya apa yang disampaikan oleh Direktur
Presiden Direktur Aman Mineral kemarin terkait data-data yang disampaikan. Apa yang beliau sampaikan kemarin itu adalah satu gabungan dari perusahaan sebelum diakuisisi hingga hari ini. Jadi karenanya yang kami tuntut hari ini adalah PT Aman Mineral, bukan bicara tentang Newmont Nusa Tenggara yang saat itu masih dipegang oleh Amerika, ya. Yang kita bicarakan hari ini adalah pasca mereka akuisisi 2016. Yang harus mereka ingat bahwa semangatnya di awal saat itu, nasionalisasi ini adalah ingin dalam rangka memberikan justru kesejahteraan yang jauh lebih baik ketika dikuasai asing, gitu. Jadi data-data yang disebutkan kemarin itu ya mohon maaf, itu data di zaman Newmont semua. Pembangunan-pembangunan yang dia sebutkan itu pembangunan di zaman Newmont semua. Ini omongan saya hari ini, pembicaraan saya hari ini bisa saya pertanggungjawabkan begitu kan. Seperti mereka mengatakan membangun kantor DPR, kemudian membangun sekolah-sekolah, gedung serbaguna dan lain sebagainya. Itu di zaman Newmont semua. Nah, kenapa kemudian kami hari ini berbicara cukup keras terkait CSR? Ini bisa dibayangkan Mbak ya, ini sekelas perusahaan saja beberapa kali dipanggil DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, itu seringkali tidak hadir, ya. Dan kami kemarin baru mendapatkan jadwal di RDPU di Komisi 2 di Kabupaten Sumbawa Barat, itu setelah 1 bulan lebih menunggu, ya. Itu pun dengan komunikasi yang intens sekali. Akhirnya mereka datang. Itu pun belum kita bicara bab-bab lain karena memang bab lain juga banyak kita pertanyakan. Nah, saat itu baru terbuka ternyata di tahun 2020 itu ada 5,4 juta US dollar CSR. Kemudian di tahun 2021 itu ada 7,5 juta US dollar. Dan di tahun 2022 ini ada sekitar 8,4 juta US dollar. Yang kalau kita kurskan rupiah, bicara tahun 2022 saja, itu hampir 126 miliar. Hello bos gitu kan, kalau yuk jalankan ini, yuk distribusikan ini dengan benar begitu kan. Saya pikir aksi ini nggak akan sampai ke Jakarta. Karena memang faktanya beberapa klaim saja yang mereka lakukan ada 4 titik saat itu kita investigasi, mohon maaf itu yang bersangkutan ngaku. Ada videonya gitu kan. Di media lokal juga naik gitu kan. Pak, kami ini hanya didatangkan membuat pasang pelang bahwa kami bagian binaan dari CSR. Jadi bagian dari pembinaan gitu kan. Jadi ya ini juga jadi tanya-tanya, karenanya kami juga kemarin menyampaikan untuk bila perlu pemegang saham ataupun lembaga terkait di kementerian terkait bentuk tim investigasi terhadap persoalan ini karena banyak fakta dan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Bahkan kita siap menjadi bagian dalam tim tersebut apabila kami dibutuhkan gitu loh. Tanda keseriusan kami warga Sumbawa Barat. Oke, jadi sebenarnya masyarakat yang di sana hanya bisnis to bisnis aja, betul. nggak ada dana yang mereka terima dari CSR tersebut karena memang menariknya adalah ini jatuhnya CSR yang dibisniskan. Ya. Ya kami menduga ini permainan oknum-oknum Mbak ya yang tidak bertanggung jawab. Ya saya sih sama teman-teman masih percaya bahwa pemegang saham ini masih punya nurani, masih punya hati. Beliau-beliau kan juga orang top-top di Indonesia ya. Jadi saya pikir nggak mungkin juga kalau beliau mainnya mohon maaf sampai level-level CSR mau dikelola, saya pikir enggak lah. Beliau kan orang-orang yang super semua di Indonesia ini kan. Artinya dari segi finansial saya pikir tidak kurangan gitu. Oke, lalu apakah teman-teman dari Amanat, kemudian aliansi-aliansi yang tergabung ataupun masyarakat Sumbawa ada temuan lain nggak terkait tentang PT Aman ini di sana? Ini banyak sekali Mbak ya. Saya mungkin jelaskan secara parsial saja dan mungkin saya agak persingkat karena terlalu banyak. Kalau kita bicara ini mungkin saya masih siap sampai besok subuh ya. Nggak sejago Bang Adian kemarin 2 hari kalau beliau ya. Kita cukup sampai besok subuh saja. Ya pertama berbicara tentang bagaimana kemudian hari ini PT AMT membuat sesuatu yang merugikan tenaga kerja ya. Membuat kebijakan. Saya berikan beberapa contoh. Ini beberapa data yang masuk ke kami. Pertama yang harus kita pahami, PT AMT hari ini itu mengantongi izin UPK, ya, izin usaha pertambangan khusus. Core bisnisnya adalah tentu pertambangan. Tetapi implementasi di lapangan hari ini yang mengerjakan core bisnis adalah subkon. Subkonnya adalah PT McMahon. Ini bisa kita buktikan dengan data yang kami terima, jumlah pekerja dari PT Aman dan seluruhnya baik AMI, AMIK, AMIN itu mereka banyak anak usahanya itu hanya 1.300
sedangkan subkon yang mengerjakan core bisnis mereka itu sekitar 2.600, hampir 100% jauh lebih banyak. Nah, kenapa kemudian ini dilakukan? Kami menduga ini akal-akalan manajemen untuk kemudian berbicara status karyawan yang mengerjakan core bisnis ini hanya PKWT dan PKWTT. Tentu berbicara tentang kewajiban perusahaan kalau dia sebagai pegawai tetap tentu berbeda. Artinya ini orang-orang kapan saja yuk bisa gue PHK, kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, banyak fakta di sana terkait bicara pemutusan hubungan kerja ini semena-mena sekali. Ya, ada yang hanya sekedar memvideokan gitu ya, kemudian memvideokan apa namanya aktivitas tambang karena telat makan dan lain sebagainya, besoknya dipecat ya. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang tidak signifikan gitu kan. Ada yang sekedar balik kamera, ada yang pokoknya kesalahan yang tidak substansial. Nah, satu sisi di surat PHK teman-teman itu semuanya menyebutkan bahwa mereka melanggar ketentuan perusahaan, aturan perusahaan pasal sekian, angka sekian, dan kode etik perusahaan nomor sekian katanya. Tapi mohon maaf, pekerja yang ada hari ini baik yang sudah bekerja ataupun yang sudah dipecat tidak pernah melihat bagaimana bentuk peraturan perusahaan itu, bagaimana bentuk kode etik perusahaan tersebut. Belum lagi ini Mbak berbicara tentang alert list dan blacklist. Ini data yang di kami saja itu ratusan orang yang tidak bisa masuk bekerja baik di PT AMT ataupun di subkonnya karena kebijakan perusahaan adanya alert list dan blacklist. Jadi secara sistem mereka tertolak. Sekalipun mereka sudah mengikuti semua tahapan untuk memasukkan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh subkon dan lain sebagainya, tetap tertolak oleh sistem. Apa Mas Eri mengetahui apa saja misalkan list-list itu? Ya biasanya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang tidak substansial seperti itu. Ya maksud saya begini, mereka juga harus berbicara dasar hukum semestinya dalam setiap kebijakan perusahaan. Nggak usah kita berbicara tentang karyawan ya, bicara perusahaan saja hari ini. Kalau blacklist itu di dalam dunia konstruksi itu ada tahapannya dan tahapannya itu panjang. Ada klarifikasi, ada verifikasi, dan ada masa waktunya begitu kapan itu blacklist bisa dibuka. Lah ini kami melihat perusahaan hari ini begitu superior ya. Dinas terkait dalam hal ini di Kabupaten Sumbawa Barat itu suratnya ada di saya itu Mbak, itu ratusan orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat bersurat kepada PT Aman untuk membuka blacklist dan alert ini sampai hari ini juga tidak dibuka. Jadi memang kalau Mas Eri mengatakan bahwa PT Aman ini satu tidak terbuka, yang kemudian juga semena-mena gitu kan dan lain sebagainya. Dan termasuk yang menarik saat rapat dengar pendapat kemarin Mas terkait pembahasan bahwa misalkan ada orang yang kecelakaan kerja, terkait kecelakaan kerja bahwa PT Aman mengaku bahwa kami menggunakan peraturan dari Kementerian SDM, sedangkan Bung Adian mengatakan bahwa harusnya mereka menggunakan peraturan dari Kemenaker Pekerjaan. Ini kalau dari kacamata Mas Eri sendiri, apakah memang pemerintah kita yang harusnya ada koreksi, atau memang akal-akalan PT ini aja? Jadi kalau saya menjawab seperti ini Mbak ya, saya menganggap sekali lagi PT AMT hari ini luar biasa hebat, kuat begitu kan. Karena apa? Karena saya mau flashback sedikit. Kami hari ini nggak mungkin bisa nyampe ke Jakarta, ke ibu kota, kemudian demo di DPR RI, kemudian di Istana Negara. Kalau kemudian urusan-urusan ini beres di daerah. Ini saya jelaskan betapa kami sudah berusaha di daerah. Pertama ya, kami bersurat kepada Dinas Tenaga Kerja ya, untuk kemudian membuka data-data ini. Tapi ya dibukanya umum juga. Kami juga bersurat kepada Dinas Pelayanan Terpadu, izin ya. Kami mau pastikan berapa sih perusahaan subkon yang di atas sana, berapa yang lokal, berapa yang dari luar. Karena kami dengar dan kami saksikan juga banyak juga perusahaan lokal yang tidak diberdayakan. Ya, tapi datanya data umum juga. Nah ini yang sedikit menarik dan lucu hari ini untuk bicara tentang RKAB ya, rencana anggaran kegiatan dan belanjanya ini ya, ini nggak ada yang pegang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Artinya di kabupaten tidak ada yang pegang, kemudian di provinsi pun tidak ada yang pegang. Kami sudah bersurat ke Dinas SDM Provinsi, itu jawabannya sederhana sekali. Jawabannya bahwa data yang Anda minta tidak dalam penguasaan kami. Waduh, hebat betul ini kan. Artinya bagaimana kami rakyat kecil ya, apa kemudian yang menjadi acuan dan tolak ukur terhadap pemerintah daerah maupun kabupaten ataupun provinsi untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang tentu menjadi kewenangan mereka. Jangan kemudian bicara pertambangan semuanya dibuang ini bicara kewenangan pusat begitu kan. Tapi kan please di sini kan ada kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan. Ya kalian juga harus pegang dong ini barang. Kalian harus lihat juga ini barang begitu kan. Jadi saya kembali ke pertanyaan Mbak tadi, berbicara tentang kecelakaan kerja, yo ini hampir setiap tahun. Cuman kan yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian ini tidak ada sanksi? Jangan kemudian jawaban seperti kemarin, oh ini subkon kita katanya kan, ini subkon kita. Giliran subkon kalian nggak mau tanggung jawab, nggak mau akui bahwa ini bagian dari kecelakaan kerja. Giliran untung kalian mengakui, ya begitu, ya mengklaim dan lain sebagainya. Saya kasih contoh Mbak ya, ini yang sangat lucu sebelum kita mungkin agak juga akan membahas ini nanti. Yang disampaikan kemarin itu adalah beberapa data sejak zaman Newmont. Mereka klaim itu kami sudah melakukan ini dan lain sebagainya gitu kan. Tapi giliran kita bicara penjualan scrap atau sampah ya, oh itu MOU zaman Newmont dulu ya, bukan zaman kita itu sekarang kan. Ya, sedangkan kita pegang MOU zaman Newmont begitu. Kalau dulu sampah atau scrap itu 100% dihibahkan kepada Pemda. Karena jangan lupa bahwa scrap ini adalah barang-barang yang bebas pajak gitu kan. Jadi ini sudah bebas pajak, kalian mau jual pula lah, janganlah begitu kan. Dan ingat bahwa izin usaha kalian adalah IUPK. Saya memberikan analogi sederhana kepada teman-teman. Saya punya tanah, saya beli dengan normatif ya, dan ini sah dengan saya buktikan dengan kepemilikan sertifikat, tidak ada sengketa. Kebetulan tanah saya ini tanah gunung atau tanah bukit. Kemudian saya mau jual ini tanahnya untuk tanah uruk, konstruksi di mana dan lain sebagainya. Wong ini tanah saya kok. Tapi kalau saya jual ya jangan salah. Mungkin besok pagi saya ditangkap polisi begitu kan. Karena saya nggak punya izin galian C-nya kan seperti itu. Ini logika yang sangat sederhana. Jadi kalian juga saya berharap ya terbuka saja. Jangan kemudian ini ditutup-tutupi kan. Sederhana kok yang diminta masyarakat Sumbawa Barat ini. Kalian punya kewajiban CSR, ya sampaikan. Kemana kalian distribusikan itu barang begitu kan. Jadi seperti itulah Mbak. Ini jadi kalau ngomong AMT ini saya suka kadang-kadang semangat gitu loh Mbak. Iya, karena apa ya? Karena sudah berbulan-bulan Mbak ya, intens begitu ya. Kemudian ya merasakan sedikit bagaimana kemudian datang teman-teman yang sudah di PHK, upaya-upayanya sudah sampai mana begitu ya. Merasa sepenanggungan karena mungkin dari daerahnya di sana betul, gitu kan. Betul. Oke Mas Ari, sebenarnya dari PT Aman ini dan juga kegiatan tambang di Sumbawa Barat kalaupun diukur memang masih ada jangka waktu berapa tahun lagi mereka bisa nambang di sana? Ya yang pasti ini saya kalau secara ilmiah tidak bisa menjawab ya, tapi kalau berbicara tentang pengalaman beberapa ahli yang sempat berbicara di media sosial, mereka kan hari ini sudah masuk di fase 7. Artinya mungkin sekitar 20 tahunan masih 20 tahun. Ya. Kemarin juga disebutkan bahwa pihak Anam juga terkait tentang CSR sendiri mengatakan bahwa kita CSR-nya sudah pindah haluan misalkan entah tadi di bidang budaya, kemudian juga mengatakan kami sudah memberikan beasiswa dan lain sebagainya gitu kan. Apa itu tidak dirasakan banyak oleh kalau saya sih sebenarnya seandainya masyarakat dalam hal ini saya bisa mewakili ikut RDPU kemarin, saya mau nanya ke mereka, pariwisata apa yang kalian bangun gitu kan. Mana titik yang kalian bangun, berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya begitu kan. Jangan-jangan pariwisata yang ada hari ini masih tidak ada sinyal, tidak ada toilet begitu kan, tidak ada sarana prasarana. Kalau bicara tentang kondisi alam Sumbawa Barat luar biasa Mbak, kita kaya akan itu. Nah kalau kemudian mereka konsen di bab ini, saya pikir justru juga bisa memberikan potensi pemasukan dan perputaran ekonomi di masyarakat. Tapi faktanya hari ini tidak ada. Kalian silahkan sebut begitu kan, mana gitu loh, dan berapa. Jangan-jangan yang kalian
akui dan klaim ini angkanya nggak seberapa gitu kan. Bisa saja ini juga ada benarnya gitu kan. Tapi angkanya kemudian outputnya saya nggak melihat sampai hari ini. Seperti itu. Entah. Oke. Terakhir deh Mas, kita berbicara pasca tambangnya. Nah, harapan dari masyarakat Sumbawa itu terhadap PT Aman, apa yang harus dilakukan PT Aman untuk nanti seandainya kalau hasil tambang ini habis dan mereka harus melakukan apa? Gitu. Jadi begini, kami dari teman-teman amanat ya, pertama ingin menyampaikan kepada PT AMT bahwa hari ini kalian cukup melakukan kewajiban saja, itu kalian nggak bakal rugi ya. Dengan apa yang kalian keruk dari isi bumi kami, itu kalian nggak bakal rugi. Karenanya kami meminta kalian harus betul-betul membuat planning besar ya terhadap program pemberdayaan masyarakat ini, sehingga nanti pasca kalian hengkang, karena kami pastikan kalian pasti juga hengkang begitu kan, kami sudah siap begitu loh dengan sumber daya kami, baik sumber daya manusia, baik sumber daya sosial dan ekonomi tentunya. Dan saya pikir ini bukan hal yang begitu sulit untuk dilakukan karena duitnya ada, kecuali duitnya nggak ada. Kalau mungkin mau diskusi dengan teman-teman amanat atau NGO-NGO lain yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat atau ahli-ahli yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, tuh saya pikir tidak kurang. Atau kalau mungkin misalnya teman-teman di Sumbawa Barat dianggap tidak mampu, kan kalian punya duit, kalian panggil tuh konsultan itu kan, banyak konsultan jago-jago di Republik ini kan, biar mereka saja yang buat ini kan. Bagaimana ini kalau 20 tahun lagi Kabupaten Sumbawa Barat ini bisa tumbuh, berkembang dan lain sebagainya, kalian aja yang susun, kami tinggal laksanakan saja. Duitnya ada kok. Jadi saya pikir sederhana sekali lah. Ini yang menjadi persoalan hari ini hanya persoalan kalian tidak mau transparan. Ini barang-barang kemana ya? Ini kalian bawa kemana? Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Kalian please buka ya. Belum perlu kalian transparan, buka di website kalian begitu kan. Ini anggaran kami sekian, kami serahkan ke sekian, outputnya ini. Waduh, kami pasti sangat senang, Mbak. Dan kami sangat berterima kasih. Jadi seperti itulah kurang lebih, Mbak. Jadi kalau pokoknya intinya berbicara PT Aman ini sebenarnya tidak bisa satu jilid, Mbak ya. Karena kita belum berbicara roster kerja ya. Ini ada 42, bayangan orang tidak pulang ya selama 4 minggu, baru libur 2 minggu ya. Ini ketemu anak istri dan lain sebagainya ini. Tanda kutip ini bisa jadi juga bahaya ini kan, ada kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kondisi di daerah lingkar tambang hari ini, ekonominya tidak hidup, ada kos-kosan di sana tapi yang banyak isinya sekarang kambing begitu kan. Karena apa? Karena tidak tinggal di luar kan, tapi tinggalnya di dalam. Belum lagi yang jualan, tentu kalau ada perputaran saya pikir ekonomi hidup. Belum lagi persiapan tentang sumber daya manusia, beasiswa dan lain sebagainya. Kalian sebut saja zaman kalian itu ada berapa beasiswa itu loh. Anaknya mana gitu loh ya kan. Tinggal disebut aja kok, nggak ada masalah kok. Saya pikir kalau memang itu kalian lakukan, ya kalau kalian nggak lakukan ya saya nggak tahu juga mau bicara apa kan begitu. Jangan-jangan hanya mengklaim saja. Iya itu dia, Mbak. Oke. Mas Eri, terima kasih banyak Siap. sudah berbincang bersama kita di Bincang hari ini. Oke. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Sultan TV yang sudah menemani. Sampai jumpa di Bincang hari ini edisi berikutnya. Saya Lesi Ismala, pamit undur diri. Selamat sore.